I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Barkah dari kelas 3 IP Pemasaran, dosen pengampu Sudali Tiara. Saya koordinator dari kelompok 7, dan di sini saya ingin melakukan revisi atau perbaikan nilai karena nilai saya yang tadi itu tidak memenuhi kriteria dalam penilaian kelas. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang Ibu sampaikan dalam channel YouTube Ibu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi mengenai komunikasi pemasaran terpadu. Langsung saja, dalam video pertama yaitu Ibu menjelaskan materi yang sebelumnya memang seperti itu. Ibu biasanya ketika memasuki pertemuan baru, Ibu pertama-tama akan mengulang kembali materi yang sebelumnya, yang kemarin yang dibahas, yaitu ada konsep komunikasi. Biasanya setiap pertemuan juga Ibu suka dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada review materi sebelumnya, yang kedua ada bahas materi, dan selanjutnya ada evaluasi. Langsung saja ke bagian kedua dalam konsep komunikasi, dalam komunikasi pemasaran terpadu, yaitu dalam video tersebut, mengapa kita harus mempelajari komunikasi pemasaran terpadu. Latar belakang mempelajari komunikasi pemasaran terpadu yaitu untuk mengetahui perkembangan dari masa ke masa yang melahirkan terjadinya komunikasi pemasaran terpadu, yang dapat dijelaskan dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut. Dulu itu menjelaskan historinya dulu ya. Yang pertama itu ada barter. Dalam barter ini merupakan proses penukaran barang antara kedua belah pihak yang barangnya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari mereka sendiri. Ya, contohnya tuh kita ingin makan. Nah, kita ini mempunyai beras tapi tidak mempunyai lauk. Nah, gimana nih cara kita mendapatkan lauk? Yaitu kalau zaman dulu itu dengan cara menukar barang yang kita punya dan dengan apa yang mereka punya, dan apa yang mereka apa yang saya inginkan terhadap barang mereka gitu. Kan saya pengen lauk, kita punya tanah nih, yaudah kita tukar tanah dengan lauk supaya kita bisa makan dengan lezat. Nah, yang kedua itu ada selanjutnya, semakin berkembangnya zaman, ada jual beli. Dalam jual beli ini tentunya ada interaksi komunikasi personal dengan adanya nilai tukar atau mata uang. Contohnya itu kayak kalau dulu kan cuman barter menukar, kalau sekarang itu bisa melakukan komunikasi personal antara pembeli dan juga penjual dengan menggunakan mata uang. Selanjutnya itu dengan seiringnya berkembang zaman dengan teknologi yang mulai canggih, sehingga perusahaan-perusahaan ingin sekali berkenan dalam memproduksi sangat cepat, yaitu dengan menggunakan produksi secara massal. Selanjutnya itu ada komunikasi terpisah dengan marketing tools yang berbeda. Dalam pemasaran ini, perusahaan atau pemasar memiliki pandangan bahwa ketika akan melakukan sesuatu itu harus terverifikasi sendiri-sendiri, terpisah secara
atau terkontak-kontak untuk menanamkan kesadaran konsumen yang harus dilakukan pemasar atau perusahaan adalah melakukan underspacing dan kemudian juga untuk meningkatkan penjualan. Maka yang dilakukan pemasar adalah dengan sales promotion atau media yang dilakukan di sini sudah ada description yang artinya yang digunakan bisa media tradisional dan juga media digital seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya ada komunikasi spesifik terpadu dan dua arah, merupakan komunikasi yang sempurna hasil dari gabungan beberapa komunikasi dari masa ke masa yang merupakan hasil dari akhir yang digunakan pada saat ini. Kemudian pembahasan dalam materi ini yaitu apa sih komunikasi pemasaran terpadu? Apa itu komunikasi pemasaran terpadu? Dalam konsep pemasaran terpadu terjadi yang namanya engagement secara emosional, maka disebut juga dengan pemasaran hubungan yang bekerja secara interaktif, yang artinya dua arah antara penjual yaitu perusahaan dan konsumen sebagai pembeli dengan menggunakan pesan media tertentu. Tujuannya antara lain ya untuk membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan konsumen dan kemudian melibatkan konsumen yang ditargetkan dalam pertukaran informasi. Berikut yang perlu diperhatikan dalam pemasaran terpadu yaitu yang pertama ada database konsumen. Hal ini sangat-sangat penting yang harus dimiliki oleh perusahaan karena database ini yang paling utama dalam semua aspek. Yang kedua itu ada pesan dirancang khusus. Selain database juga selanjutnya ada pesan yang dirancang khusus dan juga spesifikasi sesuai dengan target sasaran yang akan dituju. Yang ketiga juga ada media yang digunakan terpadu. Media yang digunakan bisa media tradisional atau juga bisa media digital. Tetapi seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju, kayaknya sih sekarang banyak yang menggunakan media digital. Ya, tadi contohnya kayak WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Yang keempat itu ada memperhatikan titik transaksi secara terpadu, merupakan titik fokus yang sesuai dengan media yang digunakan untuk promosi, yang artinya pesan yang dikonsumsikan lewat media, dan titik sentuh yang terjadi secara atau antara perusahaan dengan konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir ada komunikasi dilakukan secara internal dan eksternal. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga dalam video ibu sendiri, yaitu mengenai komunikasi pemasaran terpadu 3, komunikasi yang dilakukan secara internal dan eksternal. Hal yang mendorong komunikasi pemasaran terpadu yaitu yang pertama ada riset. Mau gak mau pasar atau perusahaan, pemasar atau perusahaan harus melakukan riset atau penelitian terlebih dahulu ya, dengan tujuan supaya kita tuh tahu apakah target pasar sudah memiliki produk yang akan kita komunikasikan atau belum. Jika sudah, pemasar atau perusahaan harus dapat mengajak konsumen yang mengganti produk sebelumnya ke produk yang dikomunikasikan. Selanjutnya yaitu ada yang kedua ada pengembangan berbasis data. Pemasar atau perusahaan lebih mengetahui hal-hal terkait konsumen atau target pasar yang bisa kita bidik baik untuk sekarang ataupun nanti.
Contohnya yaitu misalnya dari frekuensi pembeliannya di mana, dan produk mana yang sering konsumen beli. Yang ketiga, penggunaan internet. Dengan adanya penggunaan internet, target pasar bisa menemukan produk kita dan memesan produk kita di mana saja melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Yang keempat, ada taktik media benar. Dengan adanya database yang menjadi tahu mana yang lebih sering dikunjungi oleh target pasar, maka pemasar dan perusahaan juga harus menetapkan media mana saja nih yang dipilih, sehingga budget untuk mengkomunikasikan produk juga bisa ditekan. Tidak dioperal di semua media sosial, hanya media-media sosial yang benar-benar merupakan target dari perusahaan kita sendiri. Yang kelima, ada membangun konsumen loyal terhadap merek. Perusahaan atau pemasar harus membuat identitas produk melalui mereknya dan melalui bagaimana pemasar mengkomunikasikan produknya, sehingga konsumen akan merasa percaya untuk menggunakan produk tersebut. Yang keenam, menciptakan hubungan interaktif. Hubungan interaktif ini yang dimaksud adalah untuk melakukan komplain tidak terpaku melalui telepon saja, tapi melalui berbagai media. Contohnya, perusahaan yang sudah menerapkan cara ini adalah perusahaan sepatu merek Nike. Yang ketujuh, ada pengembangan merek. Merek juga bukan hanya nama, tapi juga mewakili identitas sebagai target pasar. Terkadang juga kita membeli barang atau kayak membeli sesuatu, pasti kalau orang yang branded pasti melihat dari merek. Yang kedelapan, ada memproyeksikan visual dan verbal. Dengan konsisten ketika melakukan komunikasi terpadu antara produk dengan layanan, pesan yang disampaikan baik secara visual dan verbal harus tetap konsisten. Yang kesembilan, ada bauran promosi dan media. Promotion tools, marketing tools, dan media yang digunakan bisa berbeda-beda. Dipilih berdasarkan kebutuhan dan yang digunakan untuk target pasar kita. Dan yang ke-10, ada melakukan evaluasi. Selanjutnya di sini membahas bagaimana melakukan komunikasi pemasaran terpadu yang efektif. Dalam merencanakan strategi efektif itu ada 5 step, yaitu yang pertama, siapa yang melakukan strategi kreatif. Yang kedua, menetapkan tujuan komunikasi. Yang ketiga, menetapkan target primer dan sekunder. Yang keempat, menetapkan pesan yang ditargetkan. Yang kelima, memilih media yang digunakan. Contoh kasus Teh Tongji yang dulunya mengkomunikasikan produk melalui medsos satu arah seperti koran, TV, dan radio, tetapi sekarang hampir lenyap dan sekarang mempromosikan melalui media digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, WA. Teh Tongji ini juga sekarang menyajikan produknya dalam bentuk cup sesuai dengan selera anak muda sekarang, supaya target pasarnya mau untuk membeli produk kita, dan juga menjual produknya dalam bentuk restoran yang cepat saji. Media yang digunakan dalam Tongji dalam penyebaran produk ini melalui media digital yang tadi saya sebutkan. Dan juga tetapi ketika perusahaan akan mengkomunikasikan produk yang notabene yang target primer dan sekunder berbeda, mereka mengkomunikasikannya
pada media yang berbeda. Tongji mempromosikan gerai produknya pada tahun 2013, pada tahun 2014 baru mempromosikan melalui Instagram atau media digital pada tahun 2018. Target primer dari gerai retail makanan dan minuman yang mereka sajikan adalah pelajar, mahasiswa, dan kaum muda lainnya dengan harga yang terjangkau dan porsinya yang pas, artinya kaum milenial lah. Jadi kita harus menetapkan target audiens yang diinginkan, tujuan komunikasi, dan manfaat bagi target audiens. Nah, demikian penjelasan atau resume materi mengenai komunikasi pemasaran terpadu yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.